Salam genre. Pemuda genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anastasia Bleham, perwakilan dari PIK Remaja Kreasi Kertasari. Dan pada kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas soal seks bebas nih, yang udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Kita semua tahu bahwa seks bebas itu nggak boleh dilakuin. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya alasan kuatnya kenapa gitu? Mungkin beberapa dari kalian ada yang bilang karena dosa Syah, karena berzina tuh nggak boleh Syah. Bener banget ya, di setiap agama dijelaskan bahwa seks bebas itu nggak boleh. Tapi kali ini aku akan menjelaskan dampak buruk secara fisik dan mental yang menyebabkan seks bebas ini nggak boleh dilakukan atau nggak dianjurkan ya teman-teman. Yang pertama, dari fisik, banyak banget penyakit-penyakit yang bisa ditularkan dengan cara berhubungan seksual. Contohnya gonorea, sifilis, lalu ada juga herpes, jamur, gitu kan. Biasanya sih karena sering bergonta-ganti pasangan. Pada kasus one night stand juga tidak menjaga kebersihan area genital dengan baik nih teman-teman. Karena itu kena jamur itu tadi kan, banyak banget penyakitnya. Juga ada HIV/AIDS yang sampai sekarang belum ditemuin nih teman-teman obatnya gitu kan, belum ada penyembuhnya apa gitu, belum ada. Dan itu yang sebenarnya bikin ngeri banget kan. Juga remaja melakukan seks bebas itu sebenarnya lebih rentan mengalami kehamilan di luar nikah nih. Mungkin karena didorong dengan ketidaktahuan akan pendidikan seksual ya, karena memang di Indonesia ini kan masih tabu gitu, jadi nggak ngerti caranya berhubungan yang baik dan benar, bahkan nggak tahu alat kontrasepsi itu ada. Jadi ya udah coba-coba aja karena nggak paham, penasaran, dan akhirnya karena nggak tahu gimana cara ngelakuin yang baik dan benar, terjadilah kehamilan di luar nikah gitu. Semakin tinggi angka kehamilan di luar nikah, pastinya juga semakin tinggi angka aborsi yang dilakukan di Indonesia nih. Dan secara mental ada juga nih ternyata dampak buruknya. Yang pertama, depresi. Karena sebagai seorang manusia kan kita udah paham bahwa iya memang seks bebas tuh nggak boleh dilakuin gitu kan. Ketika kita melakukan, karena kita punya hati nurani, jadi ngerasa bersalah. Terus kayak terus-terusan, aduh kok aku ngelakuin ya, aduh kok begini ya gitu kan. Lalu overthinking, nggak berani cerita ke orang lain, dipendem sendiri terus-terusan, dan akhirnya jadi depresi. Terus rentan banget juga terkena yang namanya revenge porn nih teman-teman. Jadi revenge porn ini basically dia itu menyebarkan hal-hal yang berbau seksual tanpa sepengetahuan orang yang ada di dalamnya. Contohnya ketika berhubungan seksual, di video, di foto, ketika putus disebarin gitu kan. Mungkin karena ketidaktahuan juga sih untuk dampaknya gitu kan. Kayak jejak digital itu nggak akan pernah hilang, jadi sekali kesebar sampai cucu cicit sampai kapanpun masih bisa dilihat, dan mayoritas yang mengalami itu perempuan. Makanya sangat bahaya sih dampak dari seks bebas ini tadi, ternyata banyak banget ya kan. Tapi tenang, ada cara supaya membentengi diri atau kasih barrier supaya kita nggak ikut arus dari si seks bebas ini tadi. Salah satunya adalah menganggap bahwa sex education atau pendidikan seks itu bukanlah suatu hal yang tabu. Memang harusnya udah diajarin nih kepada anak sedini mungkin lah, dari minimal tahu bagian mana aja yang nggak boleh disentuh orang lain. Lalu semakin naik juga tahu tentang seks bebas, revenge porn, lalu ada juga kayak one night stand segala macam gitu. Menurut aku pribadi, hal tersebut tuh bukan berarti kita jadi orang yang mesum atau orang yang jorok gitu ya. Karena semakin kita paham, semakin juga kita lebih waspada gitu loh. Jadi orang yang lebih mengerti itu kan biasanya malah nggak mau melakukan karena mereka tahu dampaknya gitu kan. Dan peran orang tua tuh penting banget, karena memang tumbuh kembang anak tuh kan sedikit banyak karena orang tua ya kan. Orang tuanya gimana, nanti anaknya jadi gimana gitu. Jadi mungkin ayah bunda di rumah yang punya anak kecil atau udah SMP, udah SMA bisa mengubah mindset menjadi oke, pendidikan seks tuh nggak tabu lagi loh gitu. Jadi si anak juga udah mulai bisa terbuka ya kalau misal mereka penasaran soal apa gitu kan. Karena aku percaya orang tua itu kan gak akan menjerumuskan anak. Jadi ketika kita tanya ke orang tua kan bisa terjamin gitu loh. Kalau misalnya kita tanya Google atau teman kan bisa aja malah dijerumuskan. Jadi penting banget ayah bunda ayo menganggap bahwa sex education tuh bukan hal yang tabu lagi. Bahwa sex education tuh penting diajarkan kepada anak sedini mungkin nih, supaya semakin kita paham, semakin juga kita waspada. Mungkin segitu aja dari aku. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua ya. Oke, goodbye, stay powerful.